this is a reality check for every government on the planet. Wake up, get ready. This virus may be on its way and you need to be ready. Mengambil langkah-langkah yang tegas, mulai dari pemberlakuan protokol kesehatan, kemudian tidak mengizinkan semua pendatang yang tiba dari mainland China. Pokoknya ada tempat yang kita anggap aman karena itu adalah tempat tidak ada penghuninya. Pulau yang tidak ada penghuninya dan fasilitasnya sudah bagus sehingga kita tinggal pakai aja. Cek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Akhir Desember 2019, kota Wuhan, Republik Rakyat Cina, mendadak menjadi perbincangan dunia. Disinilah asal-muasal ditemukannya virus corona yang belakangan disebut COVID-19. Virus ini menyerang dan mengganggu sistem pernafasan, menyebabkan seseorang bisa terkena infeksi pernafasan atau pneumonia akut, hingga menyebabkan kematian. Secara umum, seorang yang terinfeksi virus corona akan menunjukkan gejala seperti sakit flu biasa yaitu hidung berair, demam, dan sakit kepala serta batuk dan sesak nafas. Gejala infeksi virus corona muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah paparan virus corona. Kalau menurut referensi dari ICTV atau International Committee on Taxonomy of Viruses, sekarang ada kurang lebih 40 jenis coronavirus atau yang kita sebut dengan Coronaviridae. Termasuk salah satu jenis yang terbaru dari COVID-19. Nah, dari 40 jenis tersebut, diketahui 7 yang bisa menginfeksi saluran pernapasan manusia. Nah, 3 di antaranya itu yang fatal, yaitu SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan COVID-19. Sebagai jenis baru, COVID-19 memiliki tingkat penyebaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan SARS-CoV. Sekalipun demikian, tingkat kematian akibat terserang virus nCoV-19 terbilang relatif lebih rendah. Ya, kalau kita lihat memang COVID-19 ini merupakan wabah yang dengan jumlah korban terbanyak yang melebihi wabah dari SARS dan MERS. Akan tetapi memang kalau kita lihat dari fatality rate-nya memang lebih rendah, ya, sekitar 3%. Kalau untuk SARS itu sekitar 10%, sedangkan untuk MERS fatality rate-nya lebih tinggi, sekitar 35%. Kabar tentang adanya virus corona di Indonesia pertama kali diketahui pada 23 Januari 2020. Seorang karyawan di gedung BRI 2 Jakarta ditenggarai terinfeksi corona setelah sebelumnya ia berkunjung ke Tiongkok. Namun beberapa jam kemudian, setelah suspek atau tersangka terpapar novel coronavirus diperiksa, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan bahwa tidak ada karyawan di gedung tersebut yang terpapar virus corona. Tingkat penyebaran COVID-19 yang sangat tinggi dan cepat menyebabkan sejumlah suspek muncul di sejumlah daerah. Di Bandung, 2 orang pasien dari total 6 orang dengan gejala infeksi pernafasan mendapat penanganan serius di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Apabila kita menderita pilek, batuk, dan panas, dan pernah pergi ke tempat yang pernah terjangkit, itu sebetulnya namanya adalah orang dalam pemantauan. Jadi silakan pergi ke tempat pemeriksaan, misalnya di puskesmas ya atau rumah sakit terdekat. Itu nanti akan diperiksa dan pulang dalam pemantauan. Sekalipun kedua pasien tersebut akhirnya dinyatakan bebas dari virus corona, namun sejumlah suspek muncul di daerah lain. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, seorang suspek corona yang sebelumnya melakukan perjalanan ke Korea Selatan harus diisolasi di rumah sakit.
Selain Kendari, daerah lain yang sempat melaporkan adanya suspek corona antara lain di Jakarta, Cirebon, Madiun, Sidoarjo, Klaten, Tanjung Pinang, Muara Enim di Sumatera Selatan, Lampung, Makassar, dan Manado. Beragam upaya dilakukan oleh banyak pihak untuk mencegah masuk dan berkembangnya coronavirus disease atau COVID-19 di tanah air. Misal dengan melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing dan warga negara asing yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, mengawasi anak buah kapal atau ABK asal luar negeri yang membuang jangkar di wilayah Banten. Kalau kita menangkalnya, kalau ada yang diduga sakit, ya kita periksa, kita lebih teliti lagi. Kalau memang betul-betul sudah positif, sudah diduga coronavirus, kita akan melakukan karantina kapalnya juga, dan orangnya mungkin akan kita isolasi ke RSUD. Sejak munculnya virus ini di Wuhan, Cina, sejumlah bandara di Indonesia mulai menggunakan thermal scanner atau thermal gun, yaitu alat pemindai suhu tubuh para penumpang pesawat. Apabila penumpang, baik WNA maupun WNI terindikasi memiliki suhu tubuh di atas 38,5 derajat Celcius, maka orang tersebut diminta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat yang manapun berada, agar tidak perlu panik karena kita telah mengambil langkah-langkah yang tegas, mulai dari pemberlakuan protokol kesehatan, kemudian tidak mengizinkan semua pendatang yang tiba dari mainland China atau sudah berada di sana selama 14 hari untuk masuk dan transit ke Indonesia. Bicara mengenai merebaknya virus corona, tak bisa dilepaskan dari kehadiran 285 warga negara Indonesia yang dikarantina di Natuna, Kepulauan Riau, usai dievakuasi dari kota Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, Republik Rakyat Cina. Proses evakuasi ini tidaklah sederhana. Pemerintah Indonesia harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). This is a reality check for every government on the planet. Wake up, get ready. This virus may be on its way and you need to be ready. Secara resmi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan adanya wabah mirip flu pada sejumlah kasus pneumonia di Wuhan pada 9 Januari 2020. Merebaknya virus corona yang kemudian resmi disebut COVID-19 menyebabkan pemerintah mulai mendata warga negara Indonesia yang berada di kota Wuhan dan kota-kota lain di Cina, baik sebagai pekerja maupun sebagai mahasiswa. Diperoleh data bahwa sebanyak 245 warga Indonesia sedang menjalani proses karantina. Pemerintah setempat tidak mengizinkan siapapun untuk melakukan kegiatan atau bepergian guna mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Juga harapan kita di sini ya, nggak ada orang yang pengen tinggal di tempat di kawasan yang bervirus. Nggak cuma orang Indonesia aja, seluruhnya juga, baik dari luar negeri pun gitu. Seluruhnya kita pengen keluar dari Wuhan gitu. Cuma kita juga tahulah nggak semudah itu, karena harus ada panjang proses kayak diplomasi gitu antara pemerintah Cina dan Indonesia gitu. Kita Kemlu sudah melakukan rapat koordinasi dengan stakeholders, baik wakil dari Kemenko Polhukam, dengan TNI AU, TNI sendiri, dengan Kemkes dan lain-lain, untuk mulai memetakan apabila opsi tersebut diambil, maka seperti apa, baik dari rutenya,
kemudian persyaratannya dan sebagainya. Karena antara lain tentunya ada persyaratan yang terkait dengan karantina sebelum berangkat dan setiba mereka di sini. Kemudian yang berkaitan dengan evakuasi WNI kita yang ada di Wuhan dan 15 kota lain yang di-lock, tentu saja pemerintah memiliki opsi untuk evakuasi. Tetapi sekali lagi, kota-kota itu masih dikunci. Evakuasi warga negara Indonesia yang sedang berada di Cina, khususnya di Wuhan yang menjadi pusat penyebaran virus corona atau COVID-19, akhirnya bisa dilaksanakan. Pada tanggal 2 Februari 2020, pesawat yang membawa WNI yang terisolasi mendarat di Bandara Hang Nadiem, Batam, Kepulauan Riau. Observasi warga negara Indonesia dari Wuhan yang dilaksanakan di Natuna berlangsung selama 14 hari. Selain pemantauan kondisi kesehatan, mereka juga mengikuti sejumlah kegiatan seperti olahraga, aktivitas yang bersifat rekreasional, serta siraman rohani. Bagi yang berstatus mahasiswa, mereka tetap bisa melakukan perkuliahan yang dilaksanakan secara daring atau online. Untuk memastikan kondisi tubuh dan kesehatan tetap prima, 2 kali sehari sebanyak 285 warga Indonesia yang ada di lokasi observasi melakukan pemeriksaan kesehatan, yaitu pagi hari sesudah berolahraga, serta malam hari sebelum tidur. Masa observasi selama 14 hari bagi warga negara Indonesia asal Wuhan yang dijalankan di Natuna, Kepulauan Riau berakhir tanggal 15 Februari 2020. Penetapan masa observasi 14 hari sesuai dengan ketentuan dari WHO yang menyebutkan bahwa masa inkubasi virus corona adalah 14 hari. Jika dalam masa inkubasi tidak ditemukan gejala penyakit, maka seseorang diyakini dalam keadaan sehat. And my congratulations go to Government of Indonesia and the relevant government agencies, including Ministry of Health, BNPB, and Coordinating Minister and others, because it's a very smart move and it's a move to move the citizens out from Wuhan city and keep them safe for the 14 days without any illness. Usai pemulangan WNI yang diobservasi di Natuna, pemerintah kembali mengatur kepulangan 188 warga negara Indonesia yang bekerja di kapal World Dream. Di kapal ini, seorang mantan penumpang positif terpapar COVID-19 sehingga seluruh awak kapal menjalani pemeriksaan dan observasi. Begitu pula dengan 69 kru kapal Diamond Princess yang dipulangkan dari perairan Jepang. Di kapal pesiar mewah ini terdapat 3 warga negara Indonesia yang terpapar virus corona. Mereka dirawat intensif di Yokohama, Jepang. WNI dari kapal World Dream dan Diamond Princess ini diobservasi selama 14 hari di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta sebelum diizinkan untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Pokoknya ada tempat yang kita anggap aman karena itu adalah tempat tidak ada penghuninya. Pulau yang tidak ada penghuninya dan fasilitasnya sudah bagus sehingga kita tinggal pakai aja. COVID-19 sesungguhnya adalah wabah yang menyerang banyak negara di seluruh penjuru dunia. Merebaknya wabah COVID-19 di berbagai belahan dunia, khususnya di Cina, membawa pengaruh pada kelancaran berbagai sektor di tanah air. Sektor ekonomi mengalami pengaruh yang cukup signifikan, terbawa dampak pariwisata yang menurun tajam. Tak bisa dipungkiri, wabah COVID-19 membawa pengaruh pada sejumlah sektor di Indonesia, misalnya pariwisata.
Berhentinya angka wisatawan dari Cina yang datang ke Indonesia membawa dampak yang sangat signifikan terhadap pendapatan negara. Tak hanya sektor pariwisata yang terkena dampak corona, pertumbuhan ekonomi global juga menunjukkan tren negatif atau menurun. Kuatnya dominasi Cina dalam pertumbuhan ekonomi global mau tidak mau membawa pengaruh pula pada perekonomian di Indonesia. Memang ini ngukurnya tidak sesederhana kalau udah semua sudah selesai atau jelas gitu ya. Gitu. Tapi yang kita tahu dari Tiongkok tahun lalu 2019 wisatawannya 2 juta. Ya kan, 2 juta artinya kalau ditranslate ke devisa 2,8 billion US dollar. Nah, tinggal ngitung aja nanti berapa lama. Terus belum side effect-nya atau dampak lanjutannya setelah virus ini selesai gitu. Dan juga ada tren menurun juga keinginan orang untuk berwisata. Nah, kalau kita lihat hitung-hitungannya lah ya. Kalau perekonomian Tiongkok turun 1%, perekonomian Indonesia itu menurut hitungan kenanya 0,3%. Ya, itu secara hitung-hitungannya karena masuknya dari harga komoditas dan permintaan untuk komoditas ya, terutama batu bara dan kelapa sawit yang demand-nya besar di China ya. Jadi itu dampak yang akan kita rasakan. Tak mudah mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor pariwisata dan perdagangan yang terpuruk akibat corona. Kementerian Pariwisata menyusun beberapa rencana dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian BUMN. Dana sebesar 500 miliar rupiah dicadangkan untuk mendukung kebijakan diskon tiket pesawat 50%. Cerita lain yang muncul akibat wabah virus COVID-19 ini adalah kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menghentikan sementara kegiatan ibadah umrah dari beberapa negara termasuk Indonesia. Ribuan jamaah umrah dari berbagai daerah batal berangkat sesuai jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Malang tak dapat ditolak. Senin 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 orang warga negara Indonesia yang berdiam di Depok, Jawa Barat positif terpapar COVID-19. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Kedua pasien yang merupakan ibu dan anak berusia 64 tahun dan 31 tahun yang tertular dari wisatawan Jepang yang sempat berlibur di Jakarta, dirawat dan dipantau kesehatannya di Rumah Sakit Penyakit Infeksi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. Rumah sakit ini memiliki peralatan yang mampu menekan penyebaran dan mematikan virus. Artinya adalah rumah sakit yang menerima rujukan dari manapun untuk kasus infeksi yang sebelumnya tidak ada. Contoh dulu kan SARS nggak ada kan, flu burung nggak ada kan, MERS-CoV, dan sekarang ini COVID-19. Jadi rumah sakit ini menjadi suatu rujukan. Ya. Nah, kenapa disebut dengan rujukan? Karena di sana ada alat yang khusus untuk mengisolasi pasien itu agar tidak terjadi penularan. Karena begitu pasien masuk di ruang itu, kita mempunyai alat agar suasana di sana kondusif untuk tidak terjadi penularan dan virus mati di sana. Alatnya apa sih? Sementara itu, pemerintah pusat menyiapkan 100 rumah sakit sebagai tempat rujukan penanganan COVID-19. Hal ini menambah kesiapan tindakan preventif di mana seluruh rumah sakit tipe A dan tipe B di seluruh Indonesia harus memiliki kemampuan untuk menangani pasien penyakit menular seperti COVID-19. Tapi semua rumah sakit tipe B, semua rumah sakit tipe A itu mampu melayani perawatan ini. Oleh karena itu tidak terpaku harus Jakarta, kita tahu Indonesia begitu luas, ya nggak mungkin lah kalau sakitnya di Manado harus bawa ke Jakarta gitu ya. Artinya bahwa semua rumah sakit yang punya ICU itu hakikatnya bisa digunakan. Tak bisa dipungkiri, temuan kasus penderita COVID-19 di tanah air memicu kegelisahan masyarakat. Namun banyak pandangan dan suara baik dari pemerintah maupun para pakar untuk tidak perlu panik menghadapi musibah ini. Salah satu yang menjadi kunci menghadang wabah corona adalah kemampuan menjaga situasi agar tetap tenang
dan tidak panik. Virus itu bisa diatasi kalau sistem kekebalan tubuh kita bagus. Sistem kekebalan tubuh kita bagus kalau kita tidak panik. Begitu kita panik, sistem imun kita langsung amburadul, tidak bisa bekerja dengan baik, virus masuk malah akan menyebabkan serangan yang lebih ganas. Oleh karena itu, mohon masyarakat tidak perlu panik karena pemerintah dalam hal ini rumah sakit, kantor kesehatan pelabuhan, semua laboratorium yang siap untuk memeriksa juga sudah disiapkan secara sesuai prosedur. Banyak media, elektronik, cetak, dan media sosial menyuarakan cara cegah tangkal virus corona. Menjaga kebersihan lingkungan, berperilaku hidup yang sehat, serta meminimalisir penyebaran kuman penyakit adalah perilaku dasar untuk mengantisipasi segala penyakit menular. Perilaku dasar ini merupakan bagian dari Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang diikuti oleh sejumlah kegiatan lain seperti makanan bergizi seimbang, olahraga yang cukup, rajin mencuci tangan dengan sabun, istirahat yang cukup, serta tidak merokok. Imbauan untuk lebih sering mencuci tangan dengan benar dan menggunakan masker bagi yang sedang sakit juga didengungkan melalui gawai dan jaringan media sosial. Masyarakat harus memiliki kebiasaan untuk tetap sehat, memiliki daya tahan tubuh yang baik, dan memahami penyebaran penyakit-penyakit menular. Masyarakat yang menerapkan hidup sehat akan memudahkan jalan menuju negara yang kuat.